Oke, kembali lagi dalam video tutorial pemrograman dasar dengan Java. Nah, dalam video episode kali ini kita akan membahas tentang looping atau perulangan. Nah, perulangan di sini apa aja sih kalau di Java? Nah, kita akan mengenal perulangan for. Terus yang kemudian ada while. Terus ada do while. Terus juga penggunaan keyword break dan continue. Oke. Nah, setiap skema perulangan baik for, while maupun do while ini akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi saya bukakan dokumennya dulu. Perulangan. Nah, perulangan di sini ada banyak. Ada for, ya tadi itu for, while, sama do while. Oke. Kita akan belajar tentang for, while. Nah, untuk perulangan for ini digunakan untuk mengulang instruksi dengan jumlah yang pasti. Misalkan mengulang 5 kali, 6 kali, atau 10 kali. Jadi kita bisa asumsikan perulangan for ini sama seperti kita memutari lapangan sepak bola. Nah, untuk memutari lapangan sepak bola, maka kita harus melakukannya sebanyak 10 kali misalkan. Maka for i misalkan for i sama dengan 1 to 10 do lari keliling lapangan sepak bola, seperti itu. Nah, di dalam Java ini anatomi for ini seperti ini for. Terus ada inisialisasi. Terus yang kedua ini ada bagian kondisi yang akan dilakukan pengecekan. Kalau kondisinya benar, maka perulangan for akan tetap berjalan. Terus ada step. Nah, step ini bisa berupa increment maupun decrement. Oke, lanjut ke dalam kode program. Seperti biasa, kita bikin kelas baru. Loop for.java. Oke. Public kelas loop for public static void main string args. Oke. Nah, di sini saya pinginnya mencetak urutan-urutan bilangan dari 1 sampai 10 misalkan. Nah, langkah yang harus dilakukan ini seperti ini. For inisialisasi integer, misalkan saya kasih nilai variabelnya i, misalkan i sama dengan 1. Ini berarti perulangan for-nya ini dimulai dari nilai 1. Lalu kondisi i kurang dari sama dengan 10. Nah, i kurang dari sama dengan 10 ini akan melakukan pengecekan kondisi di sini apakah nilai i itu tidak lebih dari 10. Nah, berhubung saya inginnya looping dari 1 sampai 10, maka sintak yang sesuai menggambarkan kondisi itu ialah kondisi i kurang dari sama dengan 10. Lalu kita incrementkan nilai i-nya sebanyak 1 kali. Kita pakai operator postfix i++. Langkah selanjutnya di dalam blok for ini apa? Sistem out print ln i, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lakukan compiling Java C loop for
and Java loop for. Oke. Nah, dia akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah, kok bisa? Oke, dibahas di sini. Misalkan for. Itu kan tadi I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 10, I plus plus. Seperti ini kan sintaknya. Print I. Tak bikin pseudocode-nya seperti ini. Nah, ini kan pertama I sama dengan 1 ini kan dicek kan. Apakah dia memenuhi 1 kurang dari sama dengan 10? Ya kan? Maka print. Terus kemudian dilakukan increment. Jadi 2. Apakah 2 ini kurang dari sama dengan 10? Ya kan? Maka lakukan print. Terus di increment lagi. Nilai 2 menjadi 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 10? Apakah iya? Ya kan? Print. Terus berlanjut sampai nilai I-nya bernilai 10. Apakah 10 ini dicek? Apakah 10 ini kurang dari sama dengan 10? Iya kan? Maka print. Lalu increment lagi, nilai 10-nya menjadi 11. Nah, di sini juga lakukan pengecekan apakah 11 ini kurang dari sama dengan 10. Jelas tidak kan? Maka for berhenti di sini. Udah jelas kan? Seperti ini. Nah, kalau misalkan loopingnya mundur gimana? Dari 10 sampai 1. Ya gampang aja, tinggal balik aja kondisinya. Inisialisasinya 10. Lah ini tinggal dibalik gini. Tinggal dibalik gini. Nah, tinggal dibalik. Oh, 10. Kenapa kok dia mencetak 10? Karena 10 kan dicek apakah dia itu lebih dari sama dengan 10. Iya kan? Maka cetak 10. Lalu nilai I-nya di decrement. Decrement jadi 9. Terus dilakukan pengecekan apakah 9 itu lebih dari 10. Enggak kan? Jadi berhenti. Nah, berhubung saya pinginnya 10 sampai 1, ya udah ini diganti seperti ini. Terus lalu di compile. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, itu sekilas tentang for. Jadi for itu ada 3 bagian, init, kondisi, terus stepnya. Nah, misalkan dalam for ini apakah bisa saya hilangkan inisialisasinya? Salah satu bagiannya, misalkan di bagian inisialisasinya saya hilangkan di sini. Apakah bisa? Ya bisa aja sih sebenarnya. Cuma dia ada error. Kenapa? I-nya tidak dideklarasikan di awal. Jadi coba saya deklarasikan integer I sama dengan 10 seperti ini. Bisa saja kan kalau dikompil ya akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, terus kalau misalkan balik lagi, ini di komen aja. Di komen, terus ini sama aja, int I sama dengan 10. Nah, kalau misalkan bagian kondisinya tak hilangkan, apa yang terjadi kira-kira? Dia akan infinite loop. Kenapa? Karena nilai untuk perulangan itu kan dia akan terus dijalankan ketika kondisi bernilai benar. Nah, berhubung ini tidak ada kondisi kontrol supaya for ini berhenti, maka dia akan melakukan infinite loop. Jadi ketika nilai I-nya ini dikurangi di decrement, kan nggak ada kondisi yang bisa menghasilkan kondisi false kan. Maka dari itu tadi
outputnya bisa infinite loop. Jadi loopingnya nggak selesai-selesai kecuali kita terminate sendiri. Nah, kalau misalkan tadi tak balikin, lebih dari satu, cuma ini nggak di decrement, decrementnya tak ilangin, apa yang terjadi? Tetap dia nggak ada proses pengurangan nilai yang berakibat looping bisa berhenti. Jadi dia akan mencetak 10 terus sampai tak terhingga. Jadi kesimpulannya, di dalam for ini tidak wajib ada bagian-bagian inisialisasi, terus stepnya, terus sama pengecekan kondisinya ini nggak harus selalu ada. Bisa saja tidak diadakan atau ditiadakan, tergantung kasus dari permasalahan itu seperti apa kasusnya. Nah, kalau misalkan pingin infinite loop cuma nggak ada ketiga-tiganya, apakah bisa? Ya bisa saja seperti ini. Nah, ini kan I-nya nggak ada inisialisasinya kan, jadi ini tak uncommon. Ya outputnya sama kayak tadi, 10 terus gak selesai-selesai. Nah, gimana caranya supaya for, misalkan skema for-nya seperti ini, nggak ada apa-apanya, cuma harus mencetak bilangan 10, 9, 8, 7, sampai 1. Ya gampang, seperti ini aja. Nah, ini sebenarnya juga belajar tentang penggunaan statement break di sini. If I sama dengan 1 atau I kurang dari 1, maka break. Oke, sistem out print I-nya di main. Nah, ya sama aja kan, outputnya sama seperti for, sama seperti ini, for ini sama aja, for INTI sama dengan 10, I sama dengan 1, I min ya sama aja. Nah, tadi kan udah udah sambil belajar penggunaan statement break. Nah, statement break ini di sini ini digunakan ketika untuk keluar dari loop. Nah, itu statement break. Jadi output dari kode 6 sampai 10 ini akan sama seperti output dari baris ini 12 sampai 14, akan sama saja. Ini. Ini pasti error. Kenapa? Karena nilai I atau variabel I ini sudah dideklarasikan di atas. Lah, biar gak error diapakan, ya tinggal ganti aja nama variabelnya. Misalkan J. Sorry. Nah, ini tidak ada error kan? Nah, oke. Nah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, dan seterusnya. Kan sama. Nah, itu sekilas tentang penggunaan looping for. Nah, sekarang kita masuk ke while loop. Nah, untuk pengulangan while ini lazim digunakan untuk mengulang sesuatu dengan jumlah yang tak pasti. Jadi, kalau di dalam di dalam for itu kan kita bisa mengasumsikan kita memutari lapangan sepak bola sebanyak 10 kali kan. 10 kali. Nah, kalau di dalam perulangan while ini kita bisa asumsikan kita bisa memutari lapangan sepak bola sampai kita
tewas atau sampai kita sakit. Jadi kan kondisinya nggak tentu itu. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Dia tujuannya untuk melooping instruksi. Oke, sekarang kita masuk contoh dengan mencetak bilangan 1 sampai 10 sama kayak tadi. Nah, anatominya seperti apa sih kalau while? Ya sama, while terus ada kondisi, terus ada statement yang mau diulang. Nah, kan kita pinginnya ini, pingin nyetak bilangan 1 sampai 10 nih. Nah, kita bikin aja variabel counternya i sama dengan 1 misalkan. Nah, ini kita kondisinya di sini. I apakah itu kurang dari sama dengan 10? Jika iya, maka sistem out println i. Nah, ini aja sama aja sih. Nah, cuma incrementnya ini berada di dalam blok statement. Seperti ini. Tuh, while. Sama saja kan ya? Nah, jadi while ini sama seperti if. Nah, jika misalkan kondisinya kondisinya ini memenuhi, cut 1 ini kan awalnya memenuhi kurang dari sama dengan 10 kan. Nah, jika memenuhi maka di dalam blok while ini akan menjalankan instruksi di baris 8 dan 9 yang berakibat pada mencetak bilangan i, lalu kemudian nilainya di increment. Seperti itu. Itu kalau while. Jadi prosesnya ini dilakukan pengecekan dulu ketika i kurang dari sama dengan 10. Kan bener nih, pertamanya kan i-nya sama dengan 1. Dicek apakah 1 kurang dari sama dengan 10. Oh iya. Oh kalau iya, ini statement yang di dalam blok while diulang lagi ya. Jadi diulang di dalam blok while ini sampai nilai i-nya sama dengan 11. Nah, sama dengan 11. Nah, kan gini, setelah i-nya sama dengan 10, ini kan di increment jadi 11. Lalu kembali lagi ke while, dicek apakah 11 itu kurang dari sama dengan 10? Tidak kan? Maka dia akan keluar pengulangan dan lanjut ke statement selanjutnya di bawah blok while ini. Statement setelah blok while. Nah, ini akan dijalankan setelah while. Nah, ini berhubung nggak ada, maka program langsung keluar. Seperti itu. Itu kalau while. Jadi sama aja. Jadi while loop ini anatominya seperti ini. Terus block statement akan dijalankan selama kondisinya bernilai true. Nah, incrementnya ini terletak di dalam blok while ini. Nah, seperti yang kita tahu, while itu bisa digunakan infinite loop sebagai infinite loop, sama kayak for tadi. Kalau for tadi kan dengan menghilangkan ketiga bagiannya, increment, step, sama kondisinya. Nah, kalau while ini gimana caranya untuk infinite loop? Jadi while true. Nah, ini kan kondisinya udah true nih. Ya dia akan terus berulang sampai kondisinya itu false. Nah, berhubung di sini nggak ada kondisi yang mengakibatkan kondisinya false, jadi ya dia akan infinite looping. Jadi kita coba di sini, ya kan, infinite loop kan, sampai banyak itu bilangannya. Nah, tuh bedanya while sama for infinite sama aja. Cuma perbedaannya terletak di kondisinya. Kalau kondisi while itu dia untuk infinite loop, kondisinya harus diinisialisasikan true. Ini kondisinya udah langsung true ini. Nggak perlu pengecekan nilai apakah ini true atau false, enggak. Nah, itu kalau while. Lanjut ke do while. Kalau do while sebenarnya sama seperti while, cuma kita asumsikan kalau perulangan do while itu seperti ini. Meskipun kamu sakit,
sesakit apapun, kamu harus memutari lapangan sepak bola 1 kali. Kok bisa gitu sih? Ayo dibuktikan di sini. Nah, misalkan nilai I-nya sama dengan 10 misalkan. Aku lalu menyontohkan do while I lebih dari 10. Sistem println I plus plus. Nah, kira-kira outputnya apa ini? Outputnya 10. Kenapa? Kan udah jelas di dalam sintak do while ini udah ada perintah do. Do ini lakukan ini loh, lakukan di dalam blok ini. Sistem out println I, lalu diinkrement I-nya, lalu dilakukan pengecekan apakah 11 itu lebih dari 10. Enggak kan? Kalau enggak ya udah. Dia keluar dari perulangan dan selesai. Nah, meskipun kondisi pertamanya ini udah salah, paling enggak di dalam blok do while itu akan menjalankan instruksi berada di blok itu tersebut sebanyak 1 kali, tepat 1 kali. Jadi kalau nggak percaya silakan dibuktikan di sini. Dan tetap looping. Kenapa kok bisa looping? Karena ini sudah jelas ini. Karena kondisinya I lebih dari 10. Kenapa tadi kok looping? Ya kan terus berulang terus ini. Kan 10, 11, 12. Ini salah ketik, jadi seharusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Clear. Enggak ada. Nah, 10 kan? Bandingkan sama perulangan while. Tak kasih tanda. Sistem out println do while seperti ini. Terus kita coba dengan perulangan while, sistem out println while kurang dari 10. I plus plus seperti ini. Nah, I-nya tak reset lagi. I sama dengan 10. Lalu apa yang terjadi di dalam program? Nah, do while 10. While dia nggak melakukan apa-apa karena nilai 10 ini ketika diuji di dalam while itu tidak memenuhi. Jadi 10 kan diuji nih, 10 apakah kurang dari 10 sih? False kan? Jadi udah looping nggak dijalankan. Jadi itu perbedaannya do while sama while. Jadi kesimpulannya do while akan melaksanakan instruksi di dalam blok ya tepat 1 kali walaupun kondisi salah. Kalau while dicek dulu kondisinya baru lakukan instruksi. Nah, kan udah jelas ini. Baru kalau misalkan do while itu kan pengecekan kondisinya di belakang. Kondisi belakangan. Nah, itu bedanya di sini. Bedanya di while sama do while. Nah, di buku ini kan udah dijelaskan ini. Apakah ini udah
apa suruh bandingin kode ini sama ini, sama seperti di sini. Dia akan mencetak statement di dalam blok do while itu tepat 1 kali walaupun kondisinya salah. Itu perbedaan antara while sama do while. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggunaan continue sama break. Yang sebetulnya tadi break udah didemokan di awal, jadi nggak apa-apa dibahas lagi. Nah, tadi kita akan menggunakan kata kunci continue. Misalkan ada perulangan seperti ini, i sama dengan 1, i kurang dari 10, i plus misalkan. Nah, penggunaan continue seperti ini. Jika misalkan i modulo, misalkan i modulo i sama dengan 5, jawis continue sistem println i. Nah, continue ini fungsinya buat apa sih? Dia akan melompati statement di bawahnya langsung ke pengecekan kondisi loopingnya. Nah, apa outputnya? Kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita akan ulas di sini. Kenapa kok outputnya seperti ini? Karena di baris kelima ini ada pengecekan kondisi. Jika i sama dengan 5, maka dia akan memanggil continue. Nah, continue sendiri ini dia untuk melewati statement di bawahnya. Jadi langsung menuju ke pengecekan kondisi di dalam for-nya ini. Jadi langsung dicek apakah 6 itu kurang dari sama dengan 10. Jadi setelah dilakukan increment baru dilakukan pengecekan di sini. Jadi fungsi syntax continue atau fungsi perintah continue ini untuk melompati statement di bawahnya langsung ke pengecekan kondisi looping. Jadi ini diabaikan, jadi langsung melakukan pengecekan di dalam blok for-nya ini tadi. Nah, kalau misalkan continue-nya tak ganti break, apa yang terjadi? Tak ganti break. Dia akan mencetak output apa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, kok bisa? Karena gini, kan di looping ini 1 sampai 4 lah, begitu i-nya sama dengan 5, kan ada pengecekan kondisi. Jika i sama dengan 5, maka break. Nah, break ini fungsinya dia akan keluar dari program. Keluar dari loop. Atau keluar dari loop. Nah, seperti ini. Kalau keluar dari program, dia pakai sistem exit. Nah, ini lebih tepat keluar dari loop. Nah, jadi perbedaan dari break sama continue. Kalau continue itu untuk melewati sintak di bawahnya, jadi di skip. Nah, kalau break ini ketika kondisi tertentu, ini akan mengakibatkan looping berhenti. Jadi membatalkan looping atau keluar dari looping. Sama seperti yang di switch case itu, break itu kan untuk keluar dari blok switch kan. Nah, sama kalau break di looping ini untuk keluar dari blok looping, for while, do while, dan sebagainya. Nah, break dan continue ini. Oke, kalau selesai, ya kalau looping ini dasarnya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin langsung masuk ke contoh kasus ini. Misalkan aku punya
pola nih, pola untuk melakukan pengecekan, untuk melakukan suatu pola, mencetak pola seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau gini aja wis. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan udah pasti dia akan memakai nested looping. Jadi caranya gimana? Kita akan demokan di sini. Contoh untuk mencetak pola seperti ini ya. Oke. Langkah pertama kita bikin skema loopingnya terlebih dahulu. For integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5. Tadi kan 5 kan batasnya i plus plus. Nah, di dalam for ini ada ada blok looping lagi. Jadi for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan, ini j nih, ini j, nah, kurang dari sama dengan i, ini j plus plus. System out println j. Nah, ini untuk pencetak spasi. Nah, baru kita bikin ini ya, new line. Nah, kira-kira programnya akan mengoutputkan apa? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kenapa nggak cocok sama yang pola yang diminta? Karena di dalam sini ini pakai println. Coba printlnnya tak ganti sistem out print seperti ini. Apakah sama? Tidak. Nah, ini yang diharapkan. Seperti itu. Jadi perulangannya di sini. Ketika i sama dengan 1, maka di dalam perulangannya ini for yang j ini dia akan melakukan perulangan sebanyak 1 bergantung nilai i-nya. Nah, kalau misalkan i-nya 2 yang di dalam ini, for yang di dalam ini, dia akan mencetak atau melakukan proses ini 2. Jadi bergantung batasannya ini dari 1 sampai i. Makanya di dalam outputnya terlihat pola segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ketika i-nya sama dengan 1, dia akan looping 1 kali. Nah, kalau i-nya sama dengan 2, dia akan looping 2 kali. Nah, kalau misalkan loopingnya ini 3 kali, i-nya 3 kali, maka loopingnya 3 kali di sini. Begitu seterusnya sampai i sama dengan 5. Nah, dia akan looping 5 kali di dalam blok for yang dalam ini, for j ini. Nah, looping yang dihasilkan berapa kali ini di sini? Ya tinggal hitung aja. Kalau misalkan i-nya sama dengan 1 itu kan 1, 2 itu 2, 3 ya 3, 4, 5 ya 5. Tinggal dijumlahkan aja itu berapa itu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu jumlah perulangan yang dilakukan dalam sintaks baris ke-4 sampai baris ke-9. Ya, itu sekilas tentang perkenalan dasar-dasar perulangan while, for, sama dual, terus penggunaan sekilas break dan continue. Nah, kan sudah tahu kan fungsi-fungsi dari 3 ini. Kalau sudah tahu bisa diakhiri nih. Sekian.